Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang unwritten, yang artinya tidak tertulis. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita, yang pertama di dalam kitab Matai, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Malam hari ini kita akan cukup banyak membaca ayat-ayat kitab suci saudara, sebagai dasar firman yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kalau saudara juga punya kitab Yeser, saudara buka dulu kitab Yeser, saudara siapkan, karena nanti ada dari kitab Yeser yang akan kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah ketemu semua? Saudara sehat semua malam hari ini? Haleluya. Baik, saya akan membacakan 11 ayat ini saudara, untuk saudara-saudara sekalian. Saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si setan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu Yesua merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Namun seraya menanggapi, Yesua berkata, telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Kemudian si setan membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepada Yesua, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Yesua berkata kepadanya, lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimu. Sekali lagi si setan membawa Yesua ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepada Yesua, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Kemudian Yesua berkata kepadanya, enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Lalu si setan meninggalkan dia, dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani Yesua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara ingat beberapa bulan yang lalu saudara, ketika saya mengajak saudara belajar dari kesaksian seseorang yang bernama Ibu Pita, waktu itu rupanya saya mendapatkan sanggahan dari orang yang membuat acara tersebut yang dihadiri oleh Ibu Pita saudara. Nah sebetulnya saudara, tujuan saya menyampaikan firman melalui kesaksian Ibu Pita, tujuan saya sebetulnya itu cuma satu, yaitu untuk mengajak saudara belajar dari kesaksian tersebut. Yaitu yang pertama, kalau saudara ingat, beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar. Melalui kesaksian tersebut kita belajar supaya kita itu jangan jadi jemaat maha hadir. Lalu waktu itu kita juga diajak belajar supaya kita itu jangan asal mengikuti pengajaran-pengajaran yang baru di luaran sana, sekalipun pengajarnya itu memakai nama Yahweh dan Yesua. Karena sekalipun pengajarnya itu pakai nama Yahweh dan Yesua, tetapi belum tentu setiap pengajaran itu sesuai dengan kitab suci, itu belum tentu saudara. Lalu waktu itu kita juga diajar supaya kita itu jangan jadi orang yang mudah terkagum-kagum
dengan orang yang seringkali mengatakan Tuhan bicara atau Roh Kudus bicara. Dan juga waktu itu kita juga belajar supaya kita itu jangan jadi orang yang gampang terkagum-kagum dengan orang yang seringkali mengatakan saya itu sering naik turun surga. Bahkan mungkin kalau ada orang yang mengatakan sering keluar masuk neraka, saudara di situ juga jangan gampang jadi orang yang gampang terkagum-kagum dengan orang itu. Dan yang terakhir atau yang keempat, waktu itu kalau saudara ingat kita juga diajak, belajarlah minta roh yang peka. Minta roh yang peka, kalau bahasa umumnya itu disebut minta kepekaan roh. Untuk apa? Untuk mendeteksi segala sesuatu. Lah karena apa kita itu mesti punya roh yang peka atau kepekaan roh itu kenapa saudara? Karena apa yang dilakukan setan itu selalu dibuat 11-12 dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh. Kalau saya katakan yang dikerjakan setan itu 11-12 dengan pekerjaannya Bapak Yahweh berarti beda tipis atau beda banyak saudara? Beda tipis karena disebut 11-12. Tujuannya untuk apa? Ketika setan melakukan sesuatu yang dia lakukan itu selalu 11-12. Dengan yang dilakukan Bapak Yahweh itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya penyesatan itu tidak kelihatan, saudara. Sehingga ketika penyesatan itu tidak kelihatan, maka penyesatan yang tidak kelihatan itu tidak gampang untuk disadari orang. Dan ketika orang tidak menyadari apa yang dia terima ternyata sebuah penyesatan, maka dengan mudahnya penyesatan itu akan diterima oleh setiap orang. Nah, sebetulnya saudara, ini tujuan saya ketika waktu itu saya mengajak saudara belajar dari kesaksiannya Ibu Bita. Dan di samping itu juga saudara, di sinode oleh Pak Lukas saya itu ditaruh di divisi pengajaran. Dan itu artinya saudara, kalau saya ditaruh di divisi pengajaran, itu artinya saya itu harus bertanggung jawab soal pengajaran yang diterima oleh seluruh jemaat KPI yang ada dimanapun. Jadi yang pertama tujuan saya itu sebetulnya mengajak saudara belajar melalui kesaksian Ibu Bita. Tetapi di samping itu, di sinode itu saya juga ditaruh Pak Lukas di divisi pengajaran, saudara-saudara sekalian. Dan kalau saya ditaruh di pengajaran, itu artinya saya itu bertanggung jawab juga untuk masalah pengajaran yang diterima oleh seluruh jemaat KPI yang ada dimanapun. Dan karena Ibu Bita dan beberapa orang yang ikut ke acara itu jemaat KPI, disinilah saudara, saya dan gembala-gembalanya itu harus bertanggung jawab untuk masalah pengajaran yang diterima. Jadi sampai di sini dulu saudara. Saya ingin saudara bisa memahami kenapa saya mengajak saudara mendengarkan firman itu belajar dari kesaksian seseorang. Soal apa yang dilakukan oleh orang yang punya acara, saya tidak pusing. Tetapi karena di acara itu yang ikut itu ada jemaat KPI. Nah, jemaat KPI yang pertama, selain jemaat KPI itu menjadi tanggung jawab gembala lokalnya, jemaat KPI itu juga menjadi tanggung jawab saya. Yang secara tidak langsung saya itu ditaruh di divisi pengajaran, saudara. Maka setiap apa yang saudara terima pengajaran dari luaran sana, itu menjadi tanggung jawab saya juga, saudara-saudara sekalian. Dulu saudara, kalau kita melihat kisahnya Raja Daud sebelum Raja Daud itu menjadi seorang raja,
Tapi ketika dia masih sangat muda dan dia masih menjadi seorang gembala yang menggembalakan domba-domba di padang. Waktu itu saudara, ketika Daud menjadi seorang gembala, bentuk tanggung jawab Daud untuk domba-domba yang dia gembalakan itu dengan menjaga domba-dombanya dari serangan singa atau dari serangan serigala yang coba-coba mengintai dan mau menerkam domba-domba yang dia gembalakan. Nah, hal ini demikian pula dengan saya, saudara, dan demikian pula dengan rekan-rekan gembala lainnya. Ketika ada serigala yang mengintai dan mau memakan saudara sebagai domba-dombanya Bapak Yahweh, dengan pengajaran-pengajarannya yang tidak sesuai dan tidak tertulis di dalam kitab suci, tentunya sebagai gembala, kami tidak boleh tinggal diam. Di situ saudara, kami harus bergerak dan menyelamatkan saudara. Karena saudara itu domba-dombanya Bapak Yahweh, yang keselamatan saudara itu dipercayakan kepada kami keselamatannya. Jadi tanggung jawab keselamatan saudara itu menjadi tanggung jawab kami. Terkecuali begini saudara, kalau ada gembala yang disebut kitab suci itu dengan gembala upahan, yang ketika gembala itu melihat dombanya mau dimakan sama singa atau serigala, tapi karena dia seorang gembala upahan, begitu dia melihat dombanya itu sudah diincar sama singa atau serigala, dia akan diam saja saudara. Karena dia berpikir apa? Untuk apa aku menyelamatkan domba itu? Yang penting aku mendapatkan upahku. Mau domba itu mati diterkam singa sekalipun, aku tidak peduli. Yang penting aku dapat bayaran. Nah, terkecuali seperti itu. Kalau ada gembala yang disebut kitab suci itu gembala upahan, yang tidak peduli kepada domba-dombanya. Dan terkecuali juga begini saudara, kalau domba atau jemaat itu mau dimakan sama serigala dan singa, ya terkecuali juga begitu. Dombanya sendiri yang mau dimakan sama serigala dan singa. Artinya apa? Artinya dombanya sendiri atau jemaatnya sendiri mau dimakan sama pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, itu lain perkara. Kalau itu saya sebut berarti dombanya sendiri atau jemaatnya sendiri yang memberikan dirinya sendiri untuk dimakan. Kalau bahasa kitab sucinya saya sebut berarti jemaat itu yang memberikan dirinya sendiri untuk disesatkan, saudara. Nah, itu lain perkara. Tetapi kalau seorang jemaat atau dombanya Bapak Yahweh itu mempercayakan dirinya kepada gembala, keselamatannya dipercayakan melalui gembalanya, sebagai seorang gembala yang baik tentunya tidak boleh tinggal diam ketika melihat ada domba-dombanya yang mau dimakan sama pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ini tujuan saya. Ketika waktu itu saya mengajak saudara belajar dari kesaksian Ibu Pita, yaitu supaya saudara tidak termakan lagi oleh pengajaran-pengajaran yang ada di luaran sana, yang kelihatannya itu sama, tetapi ternyata apa yang diajarkan tidak tertulis di dalam kitab suci. Nah, cuman rupanya saudara, ada yang gagal paham dengan maksud saya. Dan justru orang yang gagal paham itu justru menanggapi saya macam-macam saudara. Tapi ya sudahlah, namanya saja gagal paham. Yang namanya gagal paham berarti gagal memahami maksud saya. Nah, malam ini saudara, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang berbicara tentang unwritten ini, atau yang berbicara tentang yang tidak tertulis ini. Dan malam ini yang ingin saya sampaikan tentang unwritten adalah, adakah
pemeteraian dengan darah manusia di dalam kitab suci? Dan bolehkah kita menerima pemeteraian dengan darah manusia? Jawabannya, kalau ditanya adakah pemeteraian dengan darah manusia di dalam kitab suci, saya jawab tidak ada. Tidak ada di dalam kitab suci, dan kalau di dalam kitab suci tidak ada, berarti kita boleh menerima pemeteraian dengan darah manusia biasa atau tidak, saudara? Tidak boleh. Karena apa? Karena pemeteraian atau apapun sebutannya dengan darah manusia biasa, itu tidak tertulis di dalam kitab suci. Pemeteraian dengan darah manusia biasa itu tidak pernah ditulis di dalam kitab suci setahu saya, saudara. Tidak ada di dalam kitab suci. Yesua saja, tadi kita bisa melihat, ketika dia dicobai oleh setan, Yesua berkali-kali mengatakan, kalau tidak salah 3 kali, Yesua itu mengatakan apa? Selalu diawali dengan kata apa? Ketika Yesua menjawab setan itu diawali dengan kata apa? Ada tertulis atau telah tertulis. Yesua saja ketika dia dicobai setan, dia selalu mengatakan ada tertulis atau telah tertulis. Pertanyaannya, ada tertulis itu tertulis di mana? Itu pertanyaannya. Tidak lain tertulis di dalam kitab suci. Nah, berarti kalau pemeteraian dengan darah manusia biasa tidak ada di dalam kitab suci, kita boleh menerima atau tidak sekali lagi? Tidak boleh menerima pemeteraian itu. Lah untuk apa kita melakukan yang tidak ada di dalam kitab suci? Dan asal saudara tahu, ketika orang menerima pemeteraian dengan darah manusia biasa, itu justru akan menutupi dan menghapus meterai nama Yahweh yang sudah ada di dahi kita. Ya, ini asal saudara tahu. Ketika orang sudah menerima pemeteraian dengan darah manusia biasa, tanpa orang itu sadari, begitu dahinya itu diolesi darah manusia biasa yang dicampur dengan apapun, pokok ada unsur darahnya. Begitu dahi orang itu diolesi dengan darah manusia biasa, tanpa orang sadari saat itu yang sedang terjadi di alam roh. Dan itu sebetulnya juga terlihat di alam nyata. Meterai keselamatan nama Yahweh yang sudah ada di dahi orang itu akan ketutup. Ketutup sama apa tadi? Meterai darah manusia. Dan begitu ketutup, itu sama saja dengan sedang menghilangkan atau menghapus meterai keselamatan. Coba saudara perhatikan di depan. Dulu saudara, begitu baptisan kita diperbarui di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yesua dan Ruach HaKodes, saat itu di dahi kita itu dikasih meterai keselamatan nama Yahweh yang tidak kelihatan kasat mata. Tapi begitu orang menerima pemeteraian dengan darah manusia biasa yang dioleskan di dahi orang tersebut, itu justru akan menutupi dan menghapus meterai keselamatan nama Yahweh yang sudah ada di dahi kita. Ini dulu saudara, begitu kita itu dibaptis pembaruan, saat itu tanpa kita sadari, begitu saudara muncul dari air saat saudara dibaptis, Bapak Yahweh itu menorehkan meterai keselamatan Yod-He-Waw-He di dahi kita, sesuai kitab Giliana 14 ayat yang pertama. Di mana orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesua, di dahinya itu ada nama Bapaknya, ada nama Yahweh. Ya, jadi sekali lagi, begitu kita dibaptis pembaruan dulu, di dahi kita itu sudah ada nama Yahweh yang tidak kelihatan kasat mata. Saudara bisa melihat enggak?
di jidat saya dan jidat saudara ada nama Yahweh-nya, saudara bisa melihat atau tidak? Tapi saudara percaya ada atau tidak? Haleluya, itu memang ada. Kita memang tidak bisa melihat secara kasat mata kita, tidak kelihatan. Tetapi di alam roh dan makhluk supranatural itu bisa melihat dan dia bisa mendeteksi kalau di dahi kita itu ada meterai keselamatan. Dan itu bukan meterai keselamatan biasa loh saudara. Itu meterai keselamatan yang sangat ditakuti oleh dunia roh, secara khusus dunia roh-roh yang bukan dari Bapa Yahweh. Jadi sekali lagi, begitu orang menerima pemeteraian dengan darah manusia biasa, maka darah manusia biasa yang dioleskan di dahi orang tersebut, itu justru akan nutupi, dan tidak hanya menutupi, tapi justru akan apa ini? Menghapus meterai keselamatan yang sudah ada di dahi kita. Jadi justru saudara, meterai keselamatan yang sudah ada di dahi kita itu akan ketutup dan akan terhapus dengan darah manusia. Kalau saya ajak saudara berpikir dengan logika, saudara akan bisa memahami dengan mudah. Katakanlah meterai nama Yahweh itu bisa kita lihat dengan jelas. Yod, He, Waw, He. Ya, begitu dimeterai seperti ini, terus di dahi kita betul-betul kelihatan dengan jelas. Bisa kita lihat dengan kasat mata, ada Yod, He, Waw, He seperti ini. Terus begitu tulisan Yod, He, Waw, He itu ditutup sama darah manusia. Pertanyaannya, tulisan Yod, He, Waw, He ini masih kelihatan atau tidak saudara? Tidak kelihatan. Itu yang saya sebut dengan justru ketika orang menerima meterai darah manusia, tanpa dia sadari meterai keselamatannya itu ketutup. Dan begitu ketutup itu artinya sedang menghapus meterai keselamatan itu sendiri. Coba saudara renungkan ini. Mengerikan bukan? Dan saudara tahu akibatnya apa? Kalau meterai keselamatan itu ketutup dan terhapus, saudara ngerti apa akibatnya? Akibatnya surga tidak mengenali saudara lagi. Paham saudara? Jadi jangan sembarangan saudara berikan dahi saudara untuk diolesi oleh darah manusia manapun, itu jangan. Anak saya ini sekolah di sekolah Katolik. Tapi kalau pas hari raya Rabu Abu yang dikasih abu, saya bilang sama mereka, jangan sekali-sekali kalian terima abu itu. Bilang, saya bukan Katolik dan saya tidak mengimani hari raya Rabu Abu. Saya tidak boleh saudara. Jangan sampai dahi kita itu dikasih macam-macam. Karena di dahi kita itu sudah ada meterai keselamatan ini. Amin. Sudah ada ini saudara, meterai keselamatan ini. Ini rasa ditambahi macam-macam. Ya. Karena begitu saudara tambahi, apalagi itu darah manusia biasa, saudara itu sedang menutup dan menghapus meterai keselamatan itu. Cuman bahayanya, begitu meterai keselamatan itu terhapus, saat itu surga tidak akan mengenali saudara lagi. Karena apa? Karena meterai keselamatannya ketutup sama meterai palsu, saudara. Nama Yahweh itu satu-satunya password untuk kita bisa dibukakan pintu gerbang Syamayim. Dan untuk kita nanti bisa masuk ke Syamayim. Nah itu artinya, kalau passwordnya ketutup, kira-kira kita bisa masuk atau tidak, saudara? Tidak bisa. Passwordnya ketutup, ya tidak bisa masuk. Jangankan password ke Syamayim yang ketutup, kita tidak bisa masuk. Saya ingat, saya pernah mengalami dua hal, saudara. Nek tak pikir-pikir ya lucu juga ini. Saya ingat dulu, saya pernah mau beli satu barang. Saya datang ke toko itu, saya lihat barangnya, setelah cocok, oke Cik, saya mau ini, satu. Saya bilang begitu. Oke Pak, bayarnya saya transfer ya. Oh iya, tolong nomor rekeningnya. Begitu dikasih nomor rekening,
saya buka M-Banking saya. Nah cuman M-Banking bank saya itu minta scan wajah, saudara. Minta scan wajah. Ya sudah, saya scan wajah. Pertama saya scan, tidak bisa, gagal. Saya berpikir kenapa ini? Oh barangkali saya pakai kacamata, tak copot kacamata nih. Saya scan lagi, tetap tidak bisa. Terus saya coba scan sampai ketiga. Ternyata tetap tidak bisa, sampai akhirnya rekening saya diblokir sehari. Begitu diblokir, saya berpikir, waduh ini bagaimana ini? Saya ngomong sama yang jual begini, Cik, ini terus terang saya mau bayar. Tapi entah kenapa scan wajah M-Banking saya itu tidak bisa. Ini begini saja ya, saya DP dulu, tapi saya minta waktu sehari, besok saya datang lagi, saya bayar, saya lunasi. Ini saya DP dulu. Oh ya tidak apa-apa kok, di DP aja dulu tidak apa. Oke, sudah toh? Kami pulang, saya dan istri saya pulang. Di sepanjang perjalanan saya tuh mikir terus iki nopo toh yo. Kok enggak bisa itu kenapa? Sampai besok paginya itu baru sadar. Ternyata M-Banking yang saya pakai, yang saya daftarkan itu mukanya istri saya. Jadi tak depke ning raiku dhewe ngantek ping 3 ya enggak bisa. Terus saya ingat, oh lah ini kan dulu kalau enggak salah ini mukanya istri saya yang tak daftar ke istri saya tak panggil, "Mama Rene, Kimben pas daftar ki nganggo rupamu." Saya bilang gitu. Istri saya lihat, "Oh lah kowe iki piye to ora genah." Lah yo jenenge lali. Akhirnya dicoba pakai mukanya istri saya bisa kebuka, saudara. Saya batin sudah di toko kaya wong edan. Ya madep kanan kiri mangap. Diliatin orang enggak buka-buka. Saya malu juga, saudara, sebetulnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kejadiannya di rumah. Saya pada waktu itu mau transfer orang. Nah seperti biasa, mau transfer, M-Banking-nya juga minta scan wajah. Saya scan sekali tidak bisa, saya sudah, loh ini sudah tidak pakai kacamata. Saya cek lagi, tak scan lagi, tidak bisa, sampai 2 kali. Saya tidak berani meneruskan yang ketiga kali. Karena kalau sampai 3 diblokir, saudara. Nah, ternyata, saudara ngerti kenapa? Tidak bisa. Itu bukan karena rekening yang saya daftarkan pakai muka istri saya, bukan. Tapi benar-benar itu muka saya sendiri. Ternyata waktu saya scan, saya itu singshot, bersiul gitu loh. Lah ini rupanya tidak dideteksi. Singshot kita siul itu tidak dideteksi. Karena apa? Karena pada waktu saya mendaftarkan muka saya untuk akses bank saya, muka saya kan flat. Ya toh, lihat ke depan, ya wes lihat ke depan. Tengok kanan, tengok kiri, atas, bawah, mangap, kedipkan mata, sudah. Tapi pada waktu saya mau transfer, saya buka rekening, scan wajah, saya singshot. Ternyata cucuk saya yang maju sak senti itu sudah tidak mau, saudara. Nah itu loh, cucuk saya cuma maju sak senti singshot, tidak sama dengan pada waktu didaftarkan itu sudah tidak bisa. Mungkin batin scanner waktu daftar wajah Nino, tapi kok pas me transfer rupane mandra, ya jadinya tidak bisa, saudara. Jadi tak pikir-pikir kenapa, tapi begitu saya diam, saya tidak singshot, langsung buka begitu saja. Nah itu baru scannernya Bank Dunia, saudara, yang tidak bisa dibuka sembarangan kalau wajah kita itu tidak presisi persis seperti ketika kita mendaftarkan wajah kita. Akhirnya akses ke rekening bank kita tidak bisa dibuka. Sekali lagi itu baru Bank Dunia, ya, baru scannernya bank yang ada di dunia ini yang tidak bisa dibuka ketika wajah yang kita daftarkan dan wajah ketika mengakses ke M-Banking itu tidak presisi seperti ketika waktu kita daftar. Nah pintu gerbang Syamayim itu juga tidak akan buka. Ya juga tidak akan kebuka kalau penjaganya tidak melihat nama Yahweh di dahi kita
Hanya gara-gara nama Yahweh di dahi kita tadi ketutup sama meterai apa? Meterai palsu. Ngerti saudara? Sampai di sini saudara paham ya? Itu yang bank dunia saja. Saya cuman singshot. Muka saya hanya berubah sedikit. Cucuknya maju sidik. Sudah tidak bisa buka. Ya toh? Padahal ya cucuk-cucuk saya. Gitu loh. Saya daftar ya pakai cucuk itu. Buka ya pakai cucuk itu. Tapi tidak bisa buka saudara. Itu baru scannernya Bank Dunia. Nah scannernya pintu gerbang Siamayim itu juga demikian. Ketika dia nyeken dahi orang-orang yang sudah baris di depan pintu gerbang Siamayim nantinya, ketika yang dia scan itu bukan nama Yahweh, maka saat itu saya bisa pastikan pintu gerbang surga itu tidak akan pernah bisa terbuka untuk saudara. Ternyata setelah saudara selidiki, cuman gara-gara meterai palsu. Saya dengar saudara, ini kalau benar, katanya yang memeteraikan itu belum dibaptis pembaruan. Meterai nama sesembahan yang lama itu belum dicabut lewat baptisan pembaruan. Nah kalau meterainya masih meterai yang lama, dia belum dibaptis pembaruan, coba saudara renungkan, masa mau memeteraikan orang lain? Paham saudara? Meterainya sendiri belum benar, belum nama yang benar, lewat baptisan pembaruan, masa mau memeteraikan ke orang lain? Saya cuma bertanya begini, terus meterai apa? Yang mau dimeteraikan ke orang lain itu meterai apa? Gitu loh. Wong dia sendiri katanya belum dibaptis pembaruan. Ini kalau benar. Dia sendiri belum mengganti meterai nama sesembahan yang lama dengan nama Yahweh, Yeshua Weruah HaKodes lewat baptisan pembaruan. Nah terus kok yang begini mau memeteraikan orang lain? Pertanyaannya yang mau dimeteraikan itu apa? Meterai apa? Gitu loh. Kalau mengatakan tidak perlu baptis pembaruan, karena saya dengar katanya sudah dibaptis Yesua di awan-awan, saya ya mikir ki opo maneh gitu loh. Katanya sudah dibaptis Yesua di awan-awan. Saya cuman merenung begini, Yesua saja yang Tuhan, itu baptisnya di bawah, bukan di awan-awan. Yesua yang Tuhan saja, ketika dia mau dibaptis, dia mesti turun dulu ke dunia ini. Waktunya, umurnya cukup dibaptis, dia dibaptis. Yesua itu tidak pernah mengangkat Yohanan atau mengangkat Yohanes naik ke awan-awan, terus baptis Yesua di awan-awan, itu tidak pernah. Saudara pernah ketemu Yesua dibaptis di awan-awan? Tidak ada. Tetapi Yesua turun dulu ke dunia ini dan dia dibaptis di mana? Di aliran Sungai Yordan. Lalu ada juga orang yang tidak dibaptis pembaruan yang mengatakan lawang Yohanes saja tidak dibaptis. Berarti orang ini tidak paham saudara. Ada orang yang mengatakan dia tidak mau dibaptis pembaruan. Karena Yohanes saja itu tidak dibaptis. Saya katakan itu beda kasus. Beda kasusnya di mana? Beda kasusnya, sekalipun Yohanan atau Yohanes itu bukan manusia pertama seperti Adam. Tapi Yohanan itu sudah dipersiapkan Bapa Yahweh. Jauh sebelum Adam diciptakan. Sebagai apa? Yohanan itu dipersiapkan Bapa Yahweh akan menjadi orang yang akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesua di dunia ini. Dan kemunculan Yohanan itu juga dinubuatkan Nabi Yesaya di kitab Yesaya 40 ayat 3 dan digenapi di kitab Matius atau kitab Markus dan kitab-kitab Injil lainnya. Tapi kalau yang di kitab Matius itu ditulis di kitab Matius pasal ketiga ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Ini kasusnya beda. Nah beda kasusnya di sini nih.
Sekalipun Yohanan itu bukan manusia pertama seperti Adam, tapi Yohanan itu sudah jauh dipersiapkan Bapa Yahweh, bahkan sebelum Adam diciptakan, sebagai orang yang akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesua. Dan kemunculannya Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Dan kemudian di Injil di kitab Matius pasal ketiga ayat pertama sampai dengan yang ketiga, nubuatan tentang Yohanes itu digenapi. Coba kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Kita baca dulu Yesaya 40 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Coba saudara perhatikan, di situ ada kata-kata persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Satu lagi di dalam kitab Matius pasal ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, di situ dikatakan, dan pada masa itu Yohanan Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea, dan seraya berkata, bertobatlah sebab kerajaan Syamayim sudah dekat. Karena dialah atau karena Yohaneslah yang dibicarakan oleh Nabi siapa itu? Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah alur-alurnya. Jadi beda kasus, saudara. Yohanan itu saya sebut sebagai utusan khususnya Bapa Yahweh yang khusus dipersiapkan untuk mempersiapkan kedatangan Yesua. Tetapi kalau saya perhatikan, sekarang ini banyak orang yang ngaku-ngaku diutus Tuhan, tetapi ternyata apa yang diajarkan, yang disampaikan itu tidak ada di dalam kitab suci. Banyak sekarang ini orang yang ngaku-ngaku diutus Tuhan. Tetapi setelah saya coba selidiki, apa yang dia ajarkan tidak ada di dalam kitab suci. Jadi saudara harus hati-hati. Karena sekarang ini banyak orang yang katanya diutus Tuhan, tetapi apa yang dia sampaikan tidak ada di dalam kitab suci. Nah, lalu saudara, bagaimana dengan kisahnya Sipora yang menempelkan kulit katanya Gereson atau Gersom ke kaki Mose yang ditulis di kitab Shemot atau kitab Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 yang dijadikan dasar pemeteraian darah manusia. Jadi orang yang sekarang ini mengatakan bahwa pemeteraian darah manusia itu ada dasarnya. Rupanya orang itu memakai kitab Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 sebagai dasar ayatnya. Nah pertanyaannya sekarang, betulkah saat itu Sipora sedang melakukan pemeteraian dengan darah manusia? Atau dalam hal ini dengan darahnya Gersom? Kira-kira betul enggak kalau menurut saudara? Ini ada ayatnya. Seolah-olah ada ayatnya. Tetapi kalau menurut saudara, yang mungkin saudara itu juga satu di antara orang yang katam kitab suci, menurut saudara benar atau tidak? Ayat ini dipakai sebagai dasar pemeteraian darah manusia. Halo, bagaimana saudara? Benar atau tidak? Tidak benar saudara. Ya, ketika Sipora menempelkan kulit katanya Gereson atau Gersom ke kaki Mose, saat itu Sipora itu tidak sedang melakukan pemeteraian darah. Sekalipun di kulit katanya Gersom yang baru dipotong itu ada darahnya. Tetapi ketika Sipora menempelkan kulit katanya Gersom ke kaki Mose, itu untuk melakukan perjanjian antara Bapa Yahweh dengan kaum Ibrani
yang tidak dilakukan oleh Mose suaminya. Perjanjian apa sih? Perjanjian bahwa setiap laki-laki dari keturunan Ibrani harus disunat. Jadi surutnya murka Bapak Yahweh kepada Mose itu bukan karena pemeteraian darah manusia. Bukan karena kulit katanya Gersom yang masih ada darahnya ditempelkan ke kakinya Mose, terus Bapak Yahweh murkanya jadi surut. Itu bukan karena itu. Tapi karena apa? Karena Bapak Yahweh itu melihat perjanjian kekal tentang sunat antara Yahweh dengan kaum Ibrani itu sudah dilakukan oleh Sipora. Dengan cara apa? Dengan cara menyunat Gersom menggunakan batu tajam, dan setelah kulit katanya lepas, dia menempelkan kulit katan Gersom kepada Mose, dan saat itu Sipora berkata apa? Engkau adalah pengantin darah bagiku. Coba kita baca dulu yang pertama di dalam kitab Shemot atau Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Di situ dikatakan, dan terjadilah di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Yahweh menemui Mose dan bermaksud untuk membunuhnya. Maka Sipora mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya dan menyentuhkannya pada kaki Musa. Dan wanita itu berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku. Maka dia surut daripadanya pada saat wanita itu berkata, pengantin darah mengenai sunat itu. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara hanya membaca kisah ini dari kitab ILT yang saudara pegang, saya jamin kalau saudara baca satu perikop dari pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ayat 31. Saya jamin saudara akan bingung. Bingungnya kenapa? Sebelum ayat 24, di situ tidak ada tanda-tanda Bapak Yahweh itu mau membunuh Mose, itu tidak ada. Jadi dengan kata lain, kalau kita hanya pegang kitab ILT ini saudara, kita tidak akan pernah tahu kenapa Mose yang pada waktu itu disuruh Bapak Yahweh nemuin Firaun, tapi di tengah jalan justru Mose itu mau dibunuh. Kita tidak akan mengerti. Karena apa? Karena kisahnya di kitab ILT dan LAI itu tidak lengkap. Kisahnya hanya sepotong-sepotong. Nah yang ILT dan LAI ini kita cuma dikasih potongannya. Maka saya menduga mungkin orang yang mengadakan pemeteraian darah pakai ayat ini sebagai dasar itu karena dia tidak melihat kitab yang lain, tetapi hanya melihat kitab ILT ini sehingga dia berpikir pemeteraian darah manusia itu ada dasar ayatnya, di mana Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Saya menduga seperti itu saudara-saudara sekalian. Karena dia tidak melihat dari kitab yang lain yang kisahnya lebih lengkap. Maka dia berpikir, itu coba lihat, kulit katanya Gersom ditempelkan di kakinya Mose, terus saat itu juga murkanya Bapak Yahweh itu langsung surut. Lah itu kan padahal kulit katanya masih ada darahnya. Berarti itu pemeteraian darah. Saya menduga seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di kitab lain, yaitu kitab Yaser, kita akan melihat kisahnya yang lebih lengkap lagi. Coba saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian dari kitab Yaser, pasal ke-79, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-12. Kalau saudara punya kitab Yaser, saudara buka. Itu kalau di versi handphone, itu di halaman 336. Kalau saudara tidak punya, saya bacakan. Kitab Yaser 79 ayat 5 sampai 12 di situ dikatakan begini. Yahweh berfirman kepada Mose, pergi kembalilah ke Mesir, karena semua orang yang berusaha membunuh engkau telah mati. Dan engkau harus berbicara kepada Paroh atau Firaun
untuk melepaskan Bani Israel dari tangannya. Dan ayat yang ke-6, Yahweh menunjukkan kepadanya untuk melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di Mesir di depan mata Firaun dan mata seluruh rakyatnya, supaya mereka percaya bahwa Yahweh telah mengutus dia. Mose mendengarkan semua yang telah diperintahkan Yahweh kepadanya. Dia kembali kepada ayah mertuanya dan mengatakan hal itu kepadanya. Reuel atau Yitro, Reuel itu nama lainnya Yitro, berkata kepadanya atau kepada Mose, pergilah dengan damai. Mose bangkit untuk pergi ke Mesir. Dia membawa istrinya dan putra-putranya bersamanya. Dia sedang berada di sebuah penginapan di jalan ketika seorang malaikat Elohim turun dan mencari kesempatan melawan dirinya. Dia bermaksud membunuhnya karena putra sulungnya. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Dia bermaksud membunuhnya karena putra sulungnya. Karena dia belum menyunatkannya. Itu kalau di dalam kitab Yaser itu jelas. Malaikat Yahweh diutus untuk membunuh Mose karena putra sulungnya, karena si Mose itu belum menyunat si Gersom. Ada kata-kata seperti itu, kalimat yang memperjelas kenapa Mose itu tiba-tiba mau dibunuh. Ini kan aneh, saudara. Wong sedang membawa misi Bapak Yahweh ngomong sama Firaun, bebaskan semua orang-orang Israel. Kalau tidak, kamu akan kena tulah. Ya toh? Tapi baru sampai tengah jalan, sedang bawa misi sudah mau dibunuh. Ini kan aneh. Terus tiba-tiba kisahnya berlanjut, Sipora ambil batu tajam, si Gersom disunat. Begitu disunat, surut murkanya Bapak Yahweh. Ini kalau orang tidak memahami ini, bisa saja orang itu akan menganggap ini dasar pemeteraian darah. Ayat 9 saya bacakan kembali. Dia bermaksud membunuhnya karena putra sulungnya, karena dia belum menyunatkannya. Dan telah melanggar perjanjian yang telah dibuat Yahweh dengan Abraham. Karena Mose mendengarkan kata-kata ayah mertuanya yang telah dikatakan kepadanya untuk tidak menyunatkan putra sulungnya. Karena itu dia tidak menyunatkannya. Sipora melihat malaikat Yahweh sedang mencari kesempatan terhadap Mose, dan dia tahu bahwa hal ini disebabkan karena Mose atau dia belum menyunatkan putranya Gerson atau Gershom. Ayat ke-12, maka Sipora bergegas dan mengambil batu tajam yang ada di sana, dan dia menyunatkan putranya dan melepaskan suaminya dan putranya dari tangan malaikat Yahweh. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika Sipora itu menempelkan kulit katanya Gersom ke kakinya Mose, saat itu kira-kira Sipora itu sedang ngomong sama Bapak Yahweh begini. Bapak Yahweh, ini perjanjianmu sudah aku lakukan. Maka sekarang tolong ampuni suamiku Mose. Nah, begitu Bapak Yahweh itu melihat dan mendengar Sipora, istilahnya Sipora itu ngomong, Bapak Yahweh, ini perjanjianmu dengan kaum Ibrani bahwa setiap laki-laki Ibrani harus disunat, itu sudah aku lakukan. Maka sekarang hamba mohon ampunilah suamiku. Dan saat itu murka Bapak Yahweh itu surut dan tidak jadi membunuh Mose, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan kisahnya dari kitab Yaser ini, saudara bisa menangkap atau tidak? Kalau ini arahnya bukan pemeteraian darah, surutnya murkanya Bapak Yahweh itu bukan karena ada darah yang dimeteraikan alias dioleskan di kakinya Mose, tapi karena Sipora itu melakukan perjanjian antara Bapak Yahweh dan orang-orang Ibrani. Kira-kira saudara bisa menangkap atau tidak?
Kalau melihat dari kitab Yaser ini. Bisa? Oke. Jadi kalau bukan pemeteraian darah manusia, sekali lagi saya tanya, kita perlu menerima atau tidak? Tidak perlu, saudara. Kalau ini bukan, atau kitab Keluaran 4 ayat 24 ini bukan soal pemeteraian darah manusia, ya kita tidak usah menerima pemeteraian itu. Karena pemeteraian darah manusia, sekali lagi, itu tidak ada dan tidak tertulis unwritten di dalam kitab suci. Nah, lalu pemeteraian apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia? Itu pemeteraian apa, saudara? Pemeteraian yang bisa dilakukan manusia itu hanya dengan media air lewat baptisan, bukan dengan darah. Pemeteraian yang bisa dan boleh dilakukan oleh seorang manusia untuk manusia lain atau untuk orang lain, itu pemeteraiannya hanya boleh dilakukan dengan media apa ini? Air. Lewat apa? Baptisan, bukan dengan darah. Yang dengan darah itu hanya diatur Bapak Yahweh untuk dilakukan oleh Yesua saja. Ya, perhatikan ini baik-baik. Pemeteraian yang dengan darah itu hanya diatur oleh Bapak Yahweh, bahwa pemeteraian dengan darah itu hanya boleh dilakukan oleh Yesua. Itu pun sebetulnya kalau kita menyebut dengan pemeteraian, bisa saya katakan kurang tepat juga bisa. Karena yang berkaitan dengan darah yang dilakukan Yesua, itu lebih ke penebusan melalui darah, atau penebusan dengan darah. Tapi katakanlah kita pakai istilah pemeteraian. Kalau yang pakai media darah yang di dalamnya ada unsur kehidupannya, itu sudah diset sama Bapak Yahweh. Sudah diatur bahwa yang akan melakukan pemeteraian atau penebusan dengan darah, yang akan melakukan itu siapa ini? Yesua, bukan manusia. Kenapa yang melakukan harus Yesua? Karena darah Yesua itu bukan darah manusia, tapi darah apa? Darah Elohim sendiri. Darahnya Tuhan sendiri. Dan di samping itu, manusia tidak bisa memeteraikan manusia. Manusia itu tidak bisa memeteraikan manusia, saudara. Dan manusia juga tidak bisa menebus manusia. Karena apa? Karena darahnya manusia tidak ada yang kudus sama sekali, saudara-saudara sekalian. Inilah kenapa pemeteraian atau penebusan dengan media darah itu hanya bisa dan boleh dilakukan oleh Yesua. Karena darah Yesua itu darah yang sangat kudus. Kenapa kok darah Yesua darah yang sangat kudus? Karena darah Yesua itu darahnya siapa ini? Darahnya Elohim sendiri. Darahnya Bapak Yahweh sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi inilah kenapa bukan darah manusia yang dipakai untuk menebus dan memeteraikan sesama manusia. Itu ini. Bukan darah manusia tetapi darahnya Elohim sendiri. Karena sekali lagi, seperti yang saudara lihat di depan, manusia tidak bisa memeteraikan manusia. Kalaupun saya baptis pembaruan saudara, saya itu bukan berarti sedang memeteraikan saudara, bukan. Karena begitu saudara keluar dari air, di dalam pandangan yang tidak kasat mata manusia, di dahi saudara ada nama Yahweh. Pertanyaannya, apakah yang nulis nama Yahweh di dahi saudara itu saya? Bukan. Tapi siapa? Ya Bapak Yahweh sendiri. Maka saya ingat saya pernah menegur seseorang. Ketika orang itu mau baptis pembaruan orang, orangnya didoakan dulu. Didoakan seperti kalau saya juga mau membaptis orang. Biasanya kan saya ajak dulu untuk apa? Penyangkalan nama yang lama. Setelah itu didoakan.
Cuman orang ini ketika mendoakan orang yang mau dia baptis, tangannya itu nulis, di dahinya orang itu yod he wau he. Ditulis. Saya bilang tidak bisa, Bu. Ibu tidak boleh melakukan itu. Karena yang melakukan itu dan bisa melakukan itu cuman Bapak Yahweh. Dan itu akan tersegel otomatis, termeterai otomatis. Begitu orang itu masuk ke air, nama dan kehidupan yang lamanya akan hilang, dikubur. Lalu begitu dia keluar dari air, muncul dari air. Saat itu di dahinya itu sudah ada nama yang baru, yaitu nama Yahweh yang menyelamatkan. Jadi kalau saya nulis begini ya enggak bisa. Saya tak tulis nih batuk saudara tak tulis yoti wauhe. Ya enggak bisa. Itu tidak akan termeterai. Karena sekali lagi manusia tidak bisa memeteraikan manusia. Karena apa? Manusia itu tidak bisa menebus manusia. Buktinya apa? Jangankan menebus manusia. Kalau saya katakan manusia tidak bisa menebus manusia, itu kan artinya manusia tidak bisa menebus orang lain. Paham saudara ya? Jangankan menebus orang lain, menebus dirinya sendiri dari kematian saja bisa atau tidak? Tidak bisa. Terus itu yang pertama, yang kedua. Ketika ada dua orang yang bersahabat sangat kental sekali. Tapi ketika sahabatnya mati, pertanyaannya, maukah sahabatnya yang masih hidup menemani sahabatnya yang sudah mati di dalam kuburan? Mau atau tidak saudara? Tidak mau. Itu artinya manusia tidak bisa menebus manusia. Tapi kalau Yesua, bahkan dia larang kita, stop. Kamu tidak usah masuk ke alam kubur. Biar aku saja yang masuk ke situ. Ngerti saudara? Itu artinya manusia itu tidak bisa menebus manusia. Tapi kalau Yesua dia bisa menebus kita. Bahkan dia larang kita untuk masuk dalam jurang kebinasaan kematian. Biar aku saja yang masuk ke situ. Kamu, kita terima saja kehidupan kekal. Jadi itulah yang dilakukan Yesua. Dan itulah kenapa saya katakan penebusan atau pemeteraian dengan darah manusia. Itu tidak perlu dilakukan. Dan tidak usah kita terima, saudara-saudara sekalian. Karena selain kalau kita menerima, kita sedang nutupi dan menghapus meterai keselamatan. Yang kedua, karena manusia tidak bisa memeteraikan manusia. Manusia juga tidak bisa menebus manusia. Karena apa? Darahnya manusia itu tidak ada yang kudus sama sekali. Kita sudah punya darah yang menyelamatkan kita. Yaitu darah Yesua HaMasyiah. Bukan darah seorang manusia. Yesua itu bukan manusia. Sekalipun wujudnya manusia. Tapi Yesua itu 100% Elohim sendiri. Yesua itu 100% Elohim sendiri, saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau dia bukan Elohim, dia bukan Tuhan. Ketika dia lewat di kerumunan banyak orang, lalu saat itu ada perempuan yang pendarahan 12 tahun, menjamah jumbai jubahnya. Kalau dia bukan Elohim, tidak akan ada kuasa yang tertransfer sampai ke jumbai jubahnya ini. Tapi karena dia Elohim, maka ada kuasa yang tertransfer sampai ke jumbai jubahnya. Itu membuktikan kalau Yesua itu Elohim. Yesua itu bukan manusia, hanya wujudnya saja yang manusia. Itu bukti pertama. Kita bisa melihat kisahnya perempuan yang pendarahan 12 tahun. Terus bukti kedua. Ketika seorang arkeolog yang bernama Ron Wyatt menguji sampel darah Yesua di laboratorium di Israel. Saat itu di sampel darah Yesua hanya ditemukan 24 kromosom. 23 kromosom dari ibu dan 1 kromosom dari bapak. Nah, di sini saya perlu memberi catatan begini, saudara. 23 kromosom dari ibu ini
ini bukan sedang menunjukkan Yesua itu manusia. Nah, ini saya harus jelaskan ini karena banyak orang yang gagal paham juga di sini. Nah, itu kamu pakai dasar sampel darah yang diuji sama arkeolog yang namanya Ron Wyatt itu. Kan di situ ketemu. Setelah dites ada 23 kromosom ibu. Berarti Yesua manusia. Salah, keliru saudara. 23 kromosom ini, 23 kromosom dari ibu ini bukan menunjukkan Yesua itu manusia. Tapi apa? Tapi untuk memberitahu kita bahwa Yesua datang ke dunia ini, itu melalui jalan kelahiran normal seperti seorang manusia, yang tujuannya Yesua datang ke dunia ini lewat jalan kelahiran normal seperti manusia biasa. Tujuannya itu dengan kata lain untuk menyamakan kadar kemuliaan. Dalam tanda kutip untuk menyamakan kadar kemuliaan. Menyamakan kadar kemuliaan dengan siapa? Menyamakan kadar kemuliaan dengan manusia yang akan dia tebus jiwanya. Supaya apa? Supaya ketika manusia dalam tanda kutip ketemu manusia, maka manusia kita itu tidak mati. Supaya ketika Yesua mengambil rupa dalam wujud manusia, maka ketika ketemu manusia biasa seperti kita, kitanya mati atau tidak? Tidak. Karena apa? Wujudnya sama-sama manusia. Begitu loh saudara. Nah, wujud yang sama-sama manusia ini saya sebut Yesua atau Bapak Yahweh itu sedang menyamakan kadar kemuliaannya. Menyamakan kadar kemuliaan, bukan kemuliaannya, ya. Bapak Yahweh itu sedang menyamakan kadar kemuliaan dengan manusia yang akan dia tebus jiwanya. Sehingga ketika manusia ketemu manusia tidak mati. Karena kalau Bapak Yahweh tidak mengambil rupa seorang manusia, masih dalam wujud roh, langsung turun ke dunia ini, mau mengambil manusia yang akan dia tebus, belum sampai tangannya, sudah mati saudara. Karena jarak, dampak, atau efek kadar kemuliaan Bapak Yahweh itu bisa berpuluh-puluh kilo. Artinya misalkan Bapak Yahwehnya di sini, orang yang mau diselamatkan di pintu itu. Kalau orang itu tidak kudus, mati orang itu saudara. Ya. Nah itu karena apa? Karena kadar kemuliaannya tidak sama. Bapak Yahweh 100% kudus, sedangkan manusia tidak ada yang kudus 100%. Nah, kalau manusia itu tidak ada yang kudus, pertanyaannya lah untuk apa pemeteraian darah manusia itu mau untuk apa gitu loh. Coba saudara pikir, sekalipun katanya mengatakan bahwa saya itu selalu menjaga kekudusan setiap hari. Tapi saya tanya, sekalipun orang itu berusaha menjaga kekudusan setiap hari, saya cuma mau tanya, apakah itu artinya pasti dia kudus 100%? Saya tanya, tidak. Menjaga kekudusan oke. Tapi meterainya belum benar. Itu sudah kudus atau belum? Ya belum. Nah ya toh. Dia menjaga kekudusan katanya. Saya menjaga kekudusan setiap hari. Pertanyaan saya dua. Yang pertama, apakah ketika seseorang menjaga kekudusan bisa dipastikan orang itu akan kudus 100% bisa? Tidak bisa. Yang kedua, meterai keselamatannya saja belum benar. Belum nama Yahweh, belum Yesua. Itu juga sudah tidak kudus, saudara-saudara sekalian. Nah, kita kembali ke depan ini, saudara. Satu kromosom yang dari Bapak ini bukan Bapak dalam wujud manusia. Kan di sini dikatakan, begitu sampel darahnya Yesua diuji di lab,
waktu itu ditemukan 24 kromosom. Di 24 kromosom itu, yang 23 itu kromosom dari ibu, dan yang satu kromosom dari bapak. Nah, di sini saudara mesti ngerti bahwa satu kromosom yang dari bapak ini bukan bapak dalam wujud manusia. Kalau bukan bapak dalam wujud manusia, berarti Yesua itu bukan hasil persetubuhan, saudara-saudara sekalian. Karena kalau bapak manusia, kromosomnya itu harus berapa? 23 juga. Ibu 23, bapaknya 23. Itu kromosomnya. Kalau autosomnya 22. Bapak 22 autosom, ibu juga 22 autosom. Tapi kalau bicara kromosom harus sama-sama 23. Kalau bapaknya bapak biologis atau bapak dalam wujud manusia, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau satu kromosom yang dari bapak ini bukan bapak dalam wujud manusia, pertanyaannya satu kromosom itu dari bapak siapa? Bapak siapa kira-kira? Ya tidak lain Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Jadi darah yang menebus jiwa kita itu bukan darah manusia, tetapi darah yang menebus dan memeteraikan jiwa kita itu darah Elohim sendiri. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesua, sekali lagi tidak usah ditambahi pakai darah manusia. Karena begitu ditambahi darah manusia tadi apa yang terjadi? Kita sedang nutupi meterai keselamatan. Tetapi yang terjadi apakah hanya ditutupi? Tidak. Apa saudara? Menghapus meterai keselamatan. Akibatnya begitu meterai keselamatan itu terhapus melalui darah manusia yang dioleskan di dahi orang, sorga tidak bisa mengenali orang itu. Nah, sekarang yang terakhir. Bagaimana kalau ada orang yang sudah terlanjur menerima pemeteraian darah manusia? Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya segera dihapus. Dengan apa? Lewat apa? Lewat baptisan pembaruan sekali lagi dan jangan diulangi lagi. Karena kalau diulangi lagi, kitab Ifrim atau Ibrani 10 ayat 26-27 di situ katakan, tidak ada lagi korban penghapus dosa. Jadi, dimanapun saudara jemaat KPI yang mendengarkan firman ini dari manapun, kalau saudara sempat mengikuti ritual pemeteraian darah, kalau sudah terlanjur, cepat-cepat hubungi bapak atau ibu gembalanya supaya dibaptis pembaruan, supaya dihapus. Dan jangan diulangi lagi, karena kalau sekali lagi diulangi, sesuai kitab Ifrim, tidak ada lagi korban penghapus dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan di tempat ini, tujuan saya menyampaikan firman ini, karena soal pengajaran seluruh jemaat KPI dimanapun, yang pertama selain menjadi tanggung jawab gembala lokalnya, itu juga menjadi tanggung jawab saya yang ditaruh di divisi pengajaran Sinode KPI. Nah tetapi saudara, kalau nanti apa yang saya sampaikan ini ternyata masih ditanggapi macam-macam, ya silahkan saudara menilai sendiri pengajarannya orang yang menanggapi macam-macam itu, saudara ya. Karena saya perhatikan kemarin dari video yang saya share di grup, yang saya kasih judul apa kemarin, saudara masih ingat? Video bagus. Ya, saya tak kasih judul video bagus, itu supaya saudara nonton, karena videonya bagus. Ada tari-tariannya juga ya, kalau tidak salah ya. Ya itu videonya bagus. Tetapi sayang, rupanya apa yang saya sampaikan itu ditanggapi macam-macam. Tetapi hari ini sekali lagi, itu tujuan saya. Karena saya itu dikasih beban tanggung jawab untuk setiap pengajaran yang didengarkan oleh
jemaat KPI dimanapun. Artinya selain jemaat KPI dimanapun, di Semarang, di luar Semarang, bahkan sampai di luar negeri sekalipun, itu selain menjadi tanggung jawab gembala lokalnya, itu juga jadi tanggung jawab saya. Karena saya ditaruh di divisi pengajaran, itu tujuannya juga untuk mengawasi, memperhatikan pengajaran-pengajaran yang didengar oleh semua jemaat KPI. Nah, tetapi kalau nanti apa yang saya sampaikan ini ternyata masih ditanggapi macam-macam, ya sudah, saya kembalikan kepada saudara. Silakan saudara menilai sendiri pengajarannya. Kalau sesuai dengan kitab suci, saudara lakukan. Berarti baik atau tidak kalau sesuai kitab suci? Baik. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kitab suci, perlu dilakukan atau tidak? Tidak perlu. Kalau pemeteraian darah sekarang malam hari ini kita sudah belajar, ada di dalam kitab suci atau tidak? Tidak ada. Berarti perlu dilakukan atau tidak? Tidak perlu. Karena Shemot 4, 24-26 itu bukan dasar pemeteraian darah manusia. Tetapi Shemot 4, 24-26 itu menunjukkan ketika perjanjian kekal antara Bapak Yahweh dengan orang-orang Ibrani dilakukan oleh Sipora. Saat itu murkanya Bapak Yahweh itu jadi surut, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi nanti barangkali saudara mendengarkan tanggapan yang macam-macam, saya kemungkinan tidak akan menanggapi lagi. Karena saya sudah serahkan kepada saudara, saya sudah ngajar yang benar malam hari ini sesuai dengan kitab suci, ada dasarnya betul-betul di dalam kitab suci, baik itu kitab ILT maupun kitab Yaser. Tetapi kalau masih ditanggapi macam-macam, ya silahkan saudara menilai sendiri. Kalau memang itu yang diajarkan ada di dalam kitab suci, saudara lakukan, tidak ada, tidak usah dilakukan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian, kita tunduk di dalam doa.